Itu yang dialami oleh bangsa Israel. Maka Yeremia pasal 1 ayat 10 mengatakan, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan, meruntuhkan, untuk membangun dan menata. Tuhan itu melakukan, mengizinkan apapun terjadi dalam hidup kita. Bapak Ibu, saya kira senang dengan lirik lagu rohani ini. Dan lagu ini seringkali mungkin Bapak Ibu menyanyikan. Yang mengatakan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Banyak orang Kristen senang dengan lagu itu. Tapi tidak paham arti makna teologis dari lagu itu. Senang lagunya, senang menyanyikannya, tapi tidak paham pesan Tuhan di balik lagu itu. Apa sih pesan Tuhan di balik lagu suka-sukamu Tuhan? Itu artinya apa? Tuhan mengizinkan. Tuhan berhak melakukan apapun juga terjadi atas hidup kita. Sekalipun kita sudah bertobat, sekalipun kita sudah melayani Tuhan, sekalipun kita sudah rajin berdoa baca Alkitab. Tuhan berhak. Nah, ini yang tidak dipahami oleh banyak orang Kristen dibalik dari makna lagu suka-sukamu Tuhan. Seringkali kita kejebak hanya menjadikan lirik lagu itu jadi lagu dangdutan ya. Mari kita pahami lirik lagu itu dengan benar. Sehingga jangan marah, jangan protes sama Tuhan. Kalau benar-benar Tuhan tunjukkan bahwa suka-sukanya Tuhan bekerja dan berkarya di dalam kehidupan kita. Tapi sekalipun Tuhan mengizinkan kita menghadapi proses pembentukan Tuhan, ada harta yang berharga yang kita pelajari dari situ. Yang kedua, dosa dan penghakiman. Tidak bisa kita abaikan. Tidak bisa kita anggap sepele loh Bapak Ibu. Pasti setiap kesalahan ada konsekuensinya. Jadi jangan kita menyepelekan, menyederhanakan, mengecilkan sebuah dosa, sebuah kesalahan. Jangan. Karena hati-hati. Nanti pada akhirnya baru kita sadar setelah kita menjalani hukuman, setelah kita menjalani sanksi. Jadi perhatikanlah. Di Alkitab tidak ada pembeda dosa besar dan dosa kecil. Sama aja. Semua dosa itu sama. Ada konsekuensinya. Tanggung. Resikonya ada. Harus kita tanggung Bapak Ibu. Ya. Nah, itu yang saya kira harus kita pahami. Karena seringkali orang Kristen mengecilkan, mengerdilkan, tanda kutip, meniadakan akibat dari dosa. Tuhan sudah ampuni. Iya Tuhan ampuni, tapi jangan lupa, adil tadi saya sampaikan. 1 Yohanes 1:9 itu tuh. Ya. Nah, maka Yeremia menegur orang Israel dan juga kita hari ini. Ya. Untuk jaga hati, pikiran, perasaan, dan tautas hidup. Pertobatan tulus, ikhlas, tuntas, dan total. Juga menjadi pengajaran teologis dari kitab Yeremia. Maka untuk itu Yeremia 3 ayat 1-5. Allah menggambarkan pertobatan Israel sebagai pertobatan yang tidak tulus karena mereka masih kembali kepada dosa-dosa lama. Apa bentuk dosa-dosa lama yang sering mereka lakukan? Kembali mencari Tuhan-Tuhan yang baru. Kan gitu. Sama. Orang Kristen zaman sekarang ini juga senang sekali juga ya menghidupkan kembali dosa-dosa yang lama. Sudah ada Tuhan yang benar di dalam Yesus Kristus, tapi masih kita cari juga Tuhan-Tuhan yang lain. Bahkan kita buat pula Tuhan-Tuhan yang baru buat kita. Contohnya saya sudah singgung tadi, uang kita, harta kita, rumah kita, kendaraan kita, posisi kita, perusahaan kita. Ya Tuhan marahlah. Harus tuntas pertobatan kita. Dan sudah saya jelaskan tadi, aspek-aspek mana saja kita harus bertobat. Janji perjanjian baru, yaitu tentang
hadirnya Allah secara konkret ke dunia ini lewat Yesus Kristus itu sudah dinubuatkan di dalam Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai 34. Mengapa ini menjadi penting? Supaya bangsa Israel tahu yang menjadi closing dari semua apa yang disampaikan oleh para nabi dan rasul akan disempurnakan oleh Yesus Kristus. Yang kelima, karakter Allah yang setia dan penuh kasih. Memberikan pengajaran teologis buat kita. Yang artinya, sekalipun kita seringkali lebih banyak berbuat dosa, tetapi rupanya Tuhan itu tidak pendendam. Artinya kasih setia Allah tetap ada buat kita. Sekalipun kita lebih sering tidak taat. Contoh, bukankah kita juga sering jatuh dalam dosa? Mungkin tidak dalam perbuatan, tapi di hati, pikiran, perasaan. Tapi nyawa kita kan tidak langsung diambil Tuhan, kan Bapak Ibu? Enggak kan? Kita masih dikasih perpanjangan nafas hidup. Kita masih dikasih kekuatan kesehatan. Kita masih dikasih tahun yang baru. Dan yang pasti di tahun yang baru ini pasti ada berkat yang baru. Itu contoh konkret kasih setia Allah kekal. Tapi memang selalu ada konsekuensi dosa dari dosa dan kesalahan yang kita lakukan kan. Misalkan, karena kita malas bekerja, malas melayani Tuhan, malas melakukan semuanya. Ya jangan harap juga lah, selalu diberkati Tuhan. Amsal mengatakan, orang yang berat tangan, ya tidak akan dapat makanan. Kan itu kata Amsal. Jadi maksud saya jangan selalu kita memahami kasih setia Allah itu membabi buta. Jangan. Kasih setia Allah itu proporsional. Juga kontekstual. Artinya, kasih setia Allah itu tidak sekonyong-konyong. Tetap berlaku bagi orang berdosa. Yang total hidup dalam dosa. Enggaklah. Proporsional tadi. Kalau kita malas kerja, ya jangan ngarap juga lah mujizat dari Tuhan. Jangan harap juga lah kita diberkati Tuhan menjadi orang terkaya di planet ini. Kenapa? Karena ada bagian kita yang kita tidak tahu kan saudara. Maka kalau kita kembali ke Matius pasal 7 ayat 1. Tuhan tidak hanya bilang minta enggak. Tapi Tuhan bilang cari. Begitu kan? Cari juga. Pakai tangan kaki dan totalitas itu. Nah ini harus kita pahami nih. Makna kasih setia Allah itu. Bukan membabi buta. Pentingnya mengenal Tuhan. Artinya Yeremia menegaskan. Jangan engkau sombong. Karena kekayaanmu, karena kepintaranmu, karena kehebatanmu, karena kekuatanmu. Termasuk juga karena fasilitasmu. Jangan sombong. Jangan boleh engkau mempertuhankan semua itu. Jangan juga engkau mengandalkan sanak famili, saudara, kerabatmu. Rekan bisnismu untuk menolongmu. Tidak bisa. Tapi baiklah kita bermegah. Karena bergantung total sama Tuhan. Cepat atau lambat kita akan kecewa. Kalau kita mengandalkan sesama manusia. Kalau kita mengandalkan kemampuan kita, pasti kecewa. Kalau para suami-suami ini lebih mengandalkan istrinya dibanding daripada Tuhan, pasti kecewa. Sebaliknya kalau para istri-istri ini lebih mengandalkan suaminya dibanding Tuhan, pasti kecewa. Karena kita suami istri punya keterbatasan. Karena kita suami istri juga punya kelemahan, punya kekurangan. Maka kita harus mencari sumber